Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam pembahasan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Baik, kita langsung saja sebutkan dalam kitab ini. Wa'alam anna Allah Ta'ala idza arada bi'abdihi khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ya, penulis kitab ini yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengetahuan kepada orang tersebut terhadap aib-aib yang ada pada dirinya. Ya, artinya adalah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan aib yang ada pada diri kita. Ya, artinya kita pun mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, yang dengan itulah maka kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ya, dengan kita mengetahui aib-aib, ya, kekurangan-kekurangan, maksudnya ini adalah aib-aib kekurangan dalam masalah amal, dalam masalah akhlak, itu dalam masalah sifat, bukan kekurangan-kekurangan masalah materi, masalah dunia, tidak. Tapi masalah kekurangan-kekurangan dalam masalah akhlak. Artinya barangkali ada akhlak kita yang buruk, sifat kita yang jelek, ya maka Allah perlihatkan kepada kita. Ya, sehingga kita pun mengetahui ini akhlak yang buruk, maka dari itulah kita bisa memperbaikinya. Ini sifat-sifat yang jelek, ya maka kita bisa memperbaikinya. Maka itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan terhadap diri kita atau diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan aib-aib orang tersebut terhadap dirinya. Ya. Sehingga dia menyangka apa yang dia lakukan selama itu adalah kebaikan. Dia menyangka bahwasanya akhlak-akhlak yang dia miliki itu adalah akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi sebenarnya justru akhlak-akhlaknya tersebut adalah akhlak yang buruk, tetapi dia tidak mengetahui bahwasanya itu akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Ya, tentu kita semua ya berkeinginan agar Allah memberikan kebaikan kepada kita, menghendaki kebaikan kepada kita. Oleh karena itulah, tatkala kita menyadari bahwasanya ada akhlak yang buruk yang kita miliki, kita sadar, kita ketahui ini akhlak yang buruk, maka itu indikasi tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memperlihatkan aib kita, kita menjadi sadar ya bahwasanya ada aib-aib, kekurangan-kekurangan pada sifat-sifat dan akhlak-akhlak kita, sehingga kita pun ada usaha bisa memperbaikinya, meluruskan aib-aib tersebut sehingga menjadi akhlak yang baik, menjadi sifat-sifat yang baik. Maka itulah kebaikan yang Allah kehendaki terhadap kita. Ya. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memiliki basirah, mata batin, maka dia akan bisa melihat aib-aib yang ada pada dirinya. Artinya mata batin itu boleh dikatakan mata hatinya. Ya, dia punya perasaan, punya kesadaran, ya, sehingga dia pun
mengetahui ada aib-aib yang ada pada akhlaknya, pada perbuatannya, pada sikap-sikapnya, sifat-sifatnya. Itu. Tapi kalau orang yang tidak memiliki mata hati, tidak memiliki kesadaran, ya tidak memiliki apa namanya pengetahuan tentang hal itu, maka dia merasa senang-senang saja, merasa aman-aman saja. Padahal dia sudah jauh dari Allah, sifat-sifatnya sudah jauh dari akhlak-akhlak yang baik dari sifat-sifatnya itu. Ini yang kita berusaha untuk tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang kita tidak menyadari bahwasanya kita ini sudah jauh dari Allah. Iya. Kita ini sudah artinya sudah dikuasai oleh syaitan. Ini kita terhindar. Kita menghindari hal-hal tersebut. Justru yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita, dalam arti Allah memperlihatkan kepada kita aib-aib kita sehingga kita pun sadar untuk memperbaikinya. Kita punya kesadaran, kita punya namanya mata hati, mata batin, ya, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ya, tentu semuanya itu diperoleh dia dengan senantiasa berusaha ya untuk mendapatkannya, bukan cuma sekedar kita berpangku tangan, karena segala sesuatunya itu tentu membutuhkan namanya usaha. Ya, kita saja ingin mendapatkan kenikmatan materi, kenikmatan dunia itu butuh usaha. Kita kerja ya dari pagi sampai sore, kita menabung, ya kita banting tulang, peras keringat, lalu kita mendapatkan hasilnya apa yang kita harapkan. Sama juga ini dalam perkara-perkara agama, dalam perkara akhirat, dalam perkara iman, akhlak, ibadah, itu juga perlu usaha. Iya, kita tidak bisa mengubah Allah tidak langsung mengubah daripada sifat-sifat kita, melainkan kita sendiri yang memulainya terlebih dahulu. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu bangsa ya melainkan kaum tersebut yang mengubah dirinya terlebih dahulu. Kalau kita ingin ada perubahan dari diri kita, ingin kita mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang baik, hati yang buruk menjadi hati yang baik, maka kita sendiri yang harus mengubahnya. Kita sendiri yang harus berupaya sedapat mungkin. Insya Allah dengan upaya, dengan niat yang tulus, yang ikhlas, dengan kesabaran, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita agar kita bisa mengubahnya. Ini yang harus kita sadari. Ya. Apabila seseorang itu sudah mengetahui aib-aib yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan pada akhlak dan sifatnya, maka dia akan mudah untuk mengatasinya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, ya, sudah tahu penyakitnya, sudah tahu sebabnya. Itu yang parah kalau seseorang tidak mengetahui aib-aib pada dirinya, sehingga dia tidak akan mungkin bisa memperbaiki aib-aib tersebut, bisa meluruskan kekurangan-kekurangan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui aib-aibnya. Dia menganggap bahwasanya tidak ada aib-aib pada akhlaknya, pada sifatnya, dan pada hatinya. Dia merasa sempurna akhlaknya, merasa sempurna imannya, sempurna ibadahnya, sempurna daripada hatinya. Dia merasa hatinya sehat, dia tidak sakit, dan seterusnya. Sehingga tidak ada upaya untuk memperbaikinya karena merasa dia aman-aman saja. Ini yang berbahaya. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Baik. Walakin aksaron nasi jahiluna bi'u. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui aib-aib yang ada pada dirinya. Ya, ini yang terjadi. Ya, bukan semuanya orang, tapi kebanyakan orang-orang tidak mengetahui bahwasanya ada aib pada dirinya, ada kekurangan-kekurangan, sifat-sifat yang buruk pada akhlaknya. Itu kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sehingga apa? Sehingga dia merasa aman-aman saja, merasa senang-senang saja dengan akhlak buruk yang dia miliki itu. Ini ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, sebagaimana seseorang yang melihat kotoran yang ada di
orang lain, sedangkan kotoran yang ada di pelupuk matanya dia tidak melihatnya. Ini perumpamaan ya. Ya, perumpamaan itu adalah kalau aib-aibnya orang dia tahu, oh ini si fulan begini akhlaknya, begini sifatnya, oh si fulan ini buruk, iya akhlaknya tidak bagus. Tapi kalau akhlak dirinya, sifat dirinya yang buruk, ya dia tidak mengetahuinya. Ya itulah kondisi ya kebanyakan orang. Ya dia hanya bisa mencela orang lain, mengkritik orang lain, ia mengatakan orang lain itu jelek, buruk akhlaknya, perbuatannya, perkataan, sedangkan dia tidak mengetahui bahwasanya banyak sekali aib-aib yang ada pada dirinya. Iya, perkataannya, iya purba sangkanya, prasangkanya, hasadnya, akhlak-akhlak yang buruk yang lainnya dia tidak mengetahuinya. Ini yang kebanyakan yang terjadi. Oleh karena itulah siapa yang ingin mengetahui aib yang ada pada dirinya, ya maka hendaklah dia mengambil 4 jalan ini. Ya, mengambil 4 jalan ini. Atau cara untuk kita ingin mengetahui aib yang ada pada diri kita. Cara yang pertama adalah kita hendaknya untuk berguru dengan seorang syekh atau seorang alim, ya, yang mana dia mengetahui aib-aib kita, ya, mengetahui aib-aib atau akhlak-akhlak kita yang buruk. Ya, disitulah kita pentingnya belajar, pentingnya kita menimba ilmu kepada orang alim, ya, yang bisa membimbing kita, ya, kita bisa konsultasi, kita bertanya, ya, ada hal-hal yang mengganjal dari diri kita, apakah sifat-sifat kita, akhlak kita, bertanya kepada para ulama kita, ya, agar para ulama kita bisa atau para ustadz kita, orang alim, bisa mengarahkan, oh ini akhlakmu buruk, ini harus kamu tinggalkan, ya jangan lakukan ini dan seterusnya. Itu harus, ya kita harus belajar, kita harus bertanya, jangan kita mendiamkan, jangan kita merasa sudah pintar dan seterusnya. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah kita mencari teman yang jujur, teman yang mau meluruskan jika ada akhlak kita yang kurang, sifat-sifat kita yang jelek. Itu yang kita cari, teman yang mau meluruskan, bukan teman yang sekedar terus memuji kita padahal kita sudah jauh dari agama Allah, padahal akhlak kita sudah jauh dari akhlak yang baik. Bukan itu yang kita inginkan teman tersebut. Iya. Tetapi teman yang mau meluruskan, mau mengingatkan kita tatkala kita lupa kepada Allah, diingatkan, kita diajak kepada kebaikan, tatkala kita ingin berbuat kesalahan diingatkan agar sehingga kita pun tidak jadi berbuat kesalahan. Ya, kalau kita terjatuh dalam kesalahan segera diingatkan. Ini yang kita inginkan, mencari teman-teman yang baik akhlaknya, teman-teman yang mau saling menasihati di antara kita. Oleh karena kata Nabi, ya, kita disuruh untuk memilih teman, ya, karena teman ini sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan kita, akhlak kita, agama kita, dan seterusnya. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah. Oleh karena itulah Umar bin Khattab mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang menjelaskan aib kami, ya, kepada kami. Ya, jadi Umar mendoakan orang yang menyampaikan aib-aibnya Umar kepada Umar. Ya, Umar adalah sang khalifah. Ya, meskipun beliau sang khalifah pemimpin, tapi beliau siap untuk dikritik, siap untuk luruskan akhlak beliau jika beliau menyimpang, jika beliau ada kekurangan dalam pemerintahannya, dalam sikap-sikapnya. Ini yang kita inginkan, pemerintah yang siap dikritik, siap pemerintah yang mau introspeksi dirinya. Ya, bahkan Umar mendoakan, ya jangan menjadi orang yang tidak mau dikritik, orang yang tidak mau diluruskan akhlak kita tatkala kita berbuat salah. Sekali lagi, kita ini bukan malaikat. Kita manusia, siapapun kita pasti ada namanya kesalahan-kesalahan, ada kekhilafan-kekhilafan. Oleh karena itu kalau ada orang yang menegur kita, ini akhlakmu salah, ini perbuatanmu salah, ini perbuatanmu, maka kita harus menerimanya. Jangan justru kita marah-marah,
Jangan justru kita merasa benar terus, tidak pernah salah. Ya, bukan ini bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim adalah kita siap menerima teguran, kritikan. Ya, kita siap menerima nasihat karena Nabi bersabda ad-dinu an-nasiha, agama itulah nasihat. Ya, oleh karena itu kita siap menerima nasihat dari siapapun selama itu adalah kebaikan untuk diri kita. Ini ikhwatal Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Ya. Kita lihat bagaimana Umar ya pernah berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, beliau mengatakan apakah saya termasuk orang yang munafik? Karena Hudzaifah ini adalah sahabat yang menyimpan nama-nama orang-orang munafik di zaman Nabi. Ya, bayangkan Umar. Ya, tentu Umar tidak akan pernah menjadi orang yang munafik, tidak pernah. Ya, Umar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, ya, yang ikhlas, ya. Namun toh beliau tetap juga waspada sehingga dia berkata kepada Hudzaifah, jangan sampai beliau termasuk orang yang munafik, termasuk orang yang munafik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya Umar bin Khattab ya siap untuk dikritik, ya siap untuk dinasihati jika beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itulah siapa yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, ya kedudukan sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, maka tentu banyak ujian-ujian yang dihadapi, banyak namanya kritikan-kritikan yang dihadapi. Itu sudah sunnatullah. Karena apa? Karena dia orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Ya, maka boleh jadi banyak tindakan-tindakannya yang barangkali tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka oleh karena itu siap untuk dikritik oleh masyarakat, siap untuk diluruskan, siap untuk dinasihati. Itulah pemimpin. Iya, pemimpin harus siap untuk dikritik, harus berlapang dada. Jangan kita merasa benar terus, merasa keputusan kita yang benar. Ya semua semua orang yang salah. Harus kita introspeksi diri kita. Kalau kita salah, ya kita harus berlapang diri untuk mengatakan ini salah dan kita segera memperbaikinya. Kalau kita benar ya katakan itu kebenaran, tapi jangan sampai kita salah tapi tetap juga terus mengatakan ini kami di pihak yang benar. Nah, jadi sekali lagi itu kembali kepada kejujuran kita. Ya, kejujuran kita begitulah seorang pemimpin harus mengatakan ini salah, kalau benar dia katakan benar. Jadi intinya adalah sangat sulit kita mendapatkan di zaman sekarang ini teman yang memiliki sifat yang jujur itu. Ya, teman yang mau menasihati kepada kebaikan, ya melarang kita dari keburukan, meluruskan jika ada akhlak-akhlak kita yang tidak baik. Sangat sedikit sekali di zaman sekarang ini. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, karena kebanyakan teman-teman itu hanya memuji kita terus, hanya ada ibaratnya ada udang di balik batu. Ya, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari kita, ya misalnya materi atau apa misalnya, sehingga dia puji terus kita meskipun kita jauh dari agama, meskipun kita bersalah, dipuji, meskipun kita memiliki akhlak yang buruk, menyimpang, tetap dipuji terus. Ini yang terjadi. Kita tidak menginginkan teman yang demikian. Kita menginginkan adalah teman yang jujur, ya, teman yang terbuka. Kalau kita salah ya diingatkan kita. Ya, kalau kita benar ya dipuji, tapi kalau salah ya diluruskan. Ini yang kita inginkan. Ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya, oleh karena itu para ulama salafus saleh terdahulu ya atau orang-orang terdahulu itu ya para ulama salafus saleh terdahulu mereka tuh suka kepada orang-orang yang meluruskan jika ada kesalahan-kesalahan mereka. Iya. Jadi para ulama terus suka kalau ada yang mengkritik mereka, kalau ada yang menasihati mereka. Ini orang-orang terdahulu. Tapi sekarang terbalik ya, kebanyakan kita tidak suka untuk dikritik, kebanyakan kita tidak suka untuk dinasihati, ya. Ini yang terjadi, ya, karena kita merasa diri kita benar
merasa diri kita ini sudah berjalan di atas jalan yang benar, sehingga kita tidak mau menerima masukan-masukan, menerima nasihat-nasihat. Ini yang terjadi. Ya, bahkan ya di zaman sekarang ini pada umumnya orang itu sangat marah kalau ada orang yang menyebutkan aib-aibnya. Ya, sangat marah kalau disebutkan aib-aibnya. Ya, ikhwatul Islam a'azakumullah. Ya, di zaman sekarang beda di zaman dahulu. Di zaman dahulu para ulama salafus saleh terdahulu suka kalau aibnya itu diperlihatkan. Iya, ini aibmu, ini yang salah, perbaiki ini dan ini. Tapi kalau kita sekarang itu justru kita tidak mau kalau aib kita itu diperlihatkan. Maksudnya dinasihati ya, bukan diumbar-umbar aibnya, tapi dinasihati, yang terkadang orang tidak mau. Ya, sering tidak mau dinasihati, padahal itu kebaikan. Ya, kebaikan. Ya, jadi harus kita siap menerima nasihat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya lemahnya iman. Jadi orang yang tidak mau dinasihati, diingatkan, dikritik, ya, padahal dia sudah jelas-jelas ya memiliki akhlak yang buruk, sifat yang buruk, perilaku dan seterusnya yang buruk, maka ini adalah tanda lemahnya iman seseorang. Iya, lemahnya iman seseorang. Jadi akhlak yang buruk itu, sifat-sifat yang buruk itu seperti kalajengking. Kalajengking. Misalnya ada seseorang yang menyampaikan kepada kita bahwasanya di balik baju kita ada kalajengking, ya. Kita tahu kalajengking ini adalah hewan yang berbisa ya, yang berbahaya. Maka kita akan berusaha segera mungkin untuk ya menjauhkan kalajengking itu, membunuh kalajengking itu yang ada di balik baju kita. Iya, kita akan berusaha untuk membunuhnya dengan segera karena berbahaya. Iya. Namun akhlak yang buruk itu, sifat-sifat yang buruk itu lebih berbahaya daripada kalajengking. Ya, lebih berbahaya daripada kalajengking. Karena kalajengking ini hanya menyakiti fisik kita, sedangkan akhlak yang buruk ini adalah menyakiti daripada iman kita, menyakiti daripada hati-hati kita yang berbahaya, ya kan, menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih berbahaya. Iya, oleh karena itu kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita, ini akhlakmu ini tidak bagus, kau harus perbaiki, ya, ini perbuatan kata-kata, maka segera kita perbaiki. Jangan justru kita marah-marah, jangan justru kita merasa tidak pernah bersalah dan seterusnya. Itu yang kedua. Cara yang ketiga agar kita bisa mengetahui aib-aib yang ada pada diri kita, ya hendaklah kita ya mengambil pengetahuan, ya, informasi dari lisan-lisan dari musuh-musuh kita. Ya, misalnya ada ya musuh-musuh kita ya tentu kita tidak berusaha untuk memusuhinya, tapi begitulah manusia, ada saja yang menjadi musuh atas yang lainnya. Ya, misalnya ada ya, maka kita tetap menerima ya informasi-informasi dari musuh-musuh kita, ya, dari musuh-musuh kita. Ya, tentu dia namanya musuh ya, dia akan mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, sifat-sifat yang ada daripada diri kita, maka itu kita harus menerimanya. Ya, artinya ada juga hikmahnya, meskipun kita berupaya untuk tidak memusuhi mereka, tapi terkadang ada saja orang yang mereka sendiri yang memusuhi kita, ya, sehingga dia menyebutkan kekurangan-kekurangan, aib-aib pada diri kita, maka kita pun bisa mengetahui aib-aib, sehingga kita pun bisa memperbaikinya. Yang keempat adalah hendaklah kita berbaur dengan orang-orang, ya, berbaur dengan orang lain. Maka kalau kita berbaur, maka kita akan melihat ya ini akhlak orang yang tidak bagus, ini yang bagus, ini sifat-sifat yang tercela dan seterusnya. Jangan kita bercermin dari orang-orang, maka kita pun akan bisa juga mencerminkan diri kita. Ya, apakah pantas saya berbuat sebagaimana orang tersebut? Saya tidak menyukai perbuatan tersebut yang dilakukan oleh orang itu, maka saya pun juga tidak ingin memiliki perbuatan yang begitu, misalnya memiliki sifat-sifat yang tercela. Ya, jadi itu di antara caranya kita bisa mengetahui aib kita, yaitu berbaur dengan orang-orang. Jangan kita menyendiri terus, ya. Jangan kita terisolasi terus, sehingga kita tidak mengetahui kita ini sudah apakah akhlak kita baik atau tidak.
Yaitu pentingnya kita bergaul dengan orang lain agar kita bisa mengetahui, oh ini akhlak yang mesti ditinggalkan, ini akhlak yang buruk saya lihat yang harus saya jauhi, dan seterusnya ini akhlak yang baik yang harus saya ambil dari orang lain, ya, sebagai pelajaran. Demikianlah ikhwatul Islam wazakullah, ya, terkait tentang bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui aib-aib, keburukan, kekurangan-kekurangan pada akhlak dan sifat-sifat kita. Ya, ada 4 cara tadi yang sudah kami sebutkan. Demikianlah. Sebelum saya tutup, kalau ada bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Semoga kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita. Semoga kita dapat mengetahui aib-aib, aib-aib, kekurangan-kekurangan pada akhlak dan sifat-sifat kita, dan segera kita mentrospeksinya dan memperbaikinya. Ya, karena dengan akhlak yang baik inilah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa ya mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.